Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Zahra Sabila Cahaya Ayu Tias akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang anatomi fisiologi kulit dan intervenen. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Zarina Putri Ardini, saya Hemi Cinta Lestari, saya Neni Artika Sari, saya Dian Bedrana Masura, saya Hidayah Hidayat Fatansyah, saya Indra Maulana, dan saya Alif Zaki Fadila. Baik, kepada rekan-rekan yang bertugas dipersilahkan. Yang pertama adalah pengertian kulit atau intergumen. Sistem intergumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri dari atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, dan reseptor saraf khusus. Sistem intergumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit adalah organ sensorik, dalam hal ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Struktur kulit itu dibagi menjadi 3, ada epidermis, dermis, dan subkutis. 1. Epidermis ialah bagian kulit luar yang agak tipis, terdiri dari jaringan epidel, squamosa, beringkat yang mengalami kontaminasi. Biasanya epidermis berupa permukaan yang berbatasan dengan dunia luar. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Yang kedua, dermis, terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Bagian atas dermis disebut lapisan papiler. Lapisan ini mengandung tonjolan-tonjolan dermis yang disebut papila dermis yang masuk ke dalam epidermis. Dan yang ketiga, subkutis, terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat, jaringan, dan jaringan lemak. Serat-serat dermis menembus masuk ke dalam lapisan subkutan. Dengan demikian kulit menempel erat ke lapisan subkutan.
Selanjutnya, kelenjar pada kulit. Yang pertama, kelenjar keringat atau sudorifera menghasilkan keringat terutama terdiri dari air, garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amoniak. Keringat berfungsi dalam ekskresi dan keseimbangan suhu tubuh berdasarkan struktur dan lokasinya. Kelenjar keringat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kelenjar keringat ekrin adalah kelenjar tubuler, simpel dan berpilih serta tidak berhubungan dengan folikel rambut. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat terspesialisasi yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas. Satu, kelenjar apokrin yang ditemukan di lipatan ketiak dan area anogenital memiliki ductus yang membuka ke bagian atas folikel rambut. Kelenjar ini mulai berfungsi pada masa pubertas untuk merespon stres atau kegembiraan dan mengeluarkan semacam sekresi tidak berbau yang kemudian akan berbau jika bereaksi dengan bakteri. Kedua, kelenjar seruminosa pada saluran pada telinga menghasilkan serumen atau getah telinga. Hasil kelenjar seruminosa dengan kelenjar sebasea ialah serumen atau kotoran telinga. Yang ketiga, kelenjar mamae adalah kelenjar apokrin termodifikasi yang mengalami spesialisasi untuk memproduksi susu. Dua, kelenjar sebasea mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Kelenjar sebasea rambut dan kelenjar keringat apokrin membentuk unit pilosebasea, tetapi hanya terbentuk pada rambut di area genitalia, bibir, puting, susu, dan area payudara. Yang selanjutnya, peran kulit dalam termoregulasi. Satu, pengeluaran panas di kulit berlangsung melalui evaporasi air yang disekresi oleh kelenjar keringat dan juga melalui proses respirasi tak kasat mata. Dua, retensi panas adalah salah satu fungsi dari kulit dan jaringan adiposa lapisan subkutan. Tiga, pembuluh darah dalam papila dermal. Fungsi kulit sebagai organ pengatur panas atau dilepaskan dengan cara penguapan, pemancaran, konduksi, dan konveksi. Kulit sebagai indera peraba. Kulit sebagai tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan air. Jaringan adiposa di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. Kemampuan melindungi atau menghindarkan masuknya air ke dalam jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Happy. Selanjutnya yaitu ada beberapa kelainan klinik. Yang pertama, luka bakar. Luka bakar dapat terjadi pada kulit, selaput, lendir, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan sebagainya. Gejala-gejalanya berupa sakit bengkak, merah, melapuh karena permeabilitas pembuluh darah yang meningkat. Tetapi luka bakar yang hebat dapat pula mengancam jiwa karena shock hipovolemik, infeksi, gangguan pernafasan. Yang kedua, jerawat. Akne ialah suatu peradangan dari kelenjar sebasea, terutama di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Biasanya akne terjadi sewaktu pubertas, karena sewaktu pubertas kadar hormon androgen meningkat. Pengobatannya yaitu bila kulit berlemak harus dicuci beberapa kali sehari. Pengeluaran komedo harus hati-hati. Pemberian krim atau gel dari tretinoin. Yang ketiga, dermatitis ialah suatu peradangan pada permukaan kulit yang biasanya terasa gatal dengan tanda merah, bengkak, melepuh, berair, dan berkeropopeng. Ditinjau dari segi penyebarannya, dermatitis dibagi menjadi dua, yaitu eksogen, di mana penyebabnya berasal
dari luar tubuh, misalnya karena terkena karbol sabun, obat-obatan, cat rambut, getah tumbuhan, zat warna, kosmetik, dan lain-lain. Kemudian endogen, penyebabnya tidak jelas diketahui, sering dihubungkan dengan emosi dan keadaan atau bakat tubuh seseorang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kulit adalah suatu organ dengan struktur yang cukup kompleks dan memiliki berbagai kategori yang vital. Kulit merupakan organ tubuh yang memiliki luas paling besar, yaitu 1,9 meter persegi pada orang dewasa. Struktur kulit terdiri dari dua lapis, yaitu epidermis dan dermis, yang melekat satu sama lain. Epidermis merupakan epitel berlapis gaban yang terdiri dari 5 lapisan. Dari dalam keluar terdiri dari stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Selanjutnya saya kembalikan ke Monia. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bertugas. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini dan teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya, dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena diskusi kita sudah cukup, saya akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan.